Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andri di channel 3F Ngobras. Oke, ngobrol santai. Tapi pertama-tama jangan lupa dulu tetap ya like, comment, and subscribe channel 3F agar cepat mendapatkan fulus. Oke, telungan. Oke. Telungan. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang persiapan Kota Tasikmalaya dalam persiapan menuju pemilihan wali kota ya gitu kan, dimana di Kota Tasikmalaya yang luar biasa kan, berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Mungkin kita ketahui di Ciamis melawan tong kosong gitu kan, kandidat melawan tong kosong. Ada juga di Jawa juga sama ya, ada kandidat melawan tong kosong gitu kan. Di Tasikmalaya sampai ada 5 calon gitu kan, luar biasa. Berarti emang Kota Tasikmalaya banyak orang yang berkompeten, banyak orang hebat, banyak orang pilihan gitu kan. Makanya mereka sampai 5 calonnya ikut bersaing nanti memperebutkan 1 kursi wali kota dan 1 kursi wakil wali kota. Oke, mantap. Tapi pertama-tama mungkin saya mengingatkan ya gitu kan, kepada seluruh warga masyarakat Kota Tasikmalaya, khususnya seluruh Indonesia gitu kan, gunakan hak pilih Anda. Jangan sia-siakan 1 suara pun gitu kan. Ajak saudara, ajak anak, ajak kakak, ajak ibu, semua untuk mencoblos pokoknya nama. Jangan sampai Anda hilangkan hak suara Anda. 1 suara sangat berguna bagi kemajuan Kota Tasikmalaya. Dan juga harapan saya sebagai warga nih, pemimpin Kota Tasikmalaya, kita doakan menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang soleh, melindungi masyarakatnya gitu kan. Mungkin kita ketahui ya di Kota Tasikmalaya sekarang kan mungkinlah ada sedikit ketidaknyamanannya dengan adanya mungkin geng motor gitu kan, kejahatan, tapi tidak terlalu seperti Jakarta atau mana gitu kan. Tapi ya sebagai harapan saya sebagai warga Kota Tasikmalaya, berikanlah kenyamanan, keamanan bagi kami di jalan gitu khususnya ya gitu kan. Jadikanlah Kota Tasikmalaya sebagai daerah kuliner, daerah wisata gitu kan. Karena kita ketahui Tasikmalaya sekarang kan sudah menjadi destinasi wisata juga karena kan di sekitar Kota Tasikmalaya itu kan ada Ciamis, ada Kabupaten Tasik, itu banyak destinasi wisata gitu kan. Dan jadikanlah Kota Tasik sebagai semacam transit ya, jadi penginapan di Tasik menjadi berpenghasilan gitu kan, menambah PAD Kota Tasikmalaya. Makanya ciptakan kenyamanan aja saja di Kota Tasikmalaya sehingga orang-orang akan datang berjibun ke Kota Tasikmalaya, mungkin sekedar transit, mungkin sekedar untuk mencari kuliner gitu kan, dan akhirnya mereka bisa pergi ke Pangandaran, bisa ke Kabupaten Ciamis, bisa ke Tasik gitu kan. Karena kan di sekeliling Tasik itu banyak destinasi wisata yang hebat-hebat gitu kan. Makanya Tasikmalaya jadikan semacam tempat, mungkin semacam transit juga tidak apa-apa, tapi mereka menginap di Tasik gitu kan. Jadi hotel kita penuh gitu kan intinya mah. Oke. Semoga pemimpin kita dapat melaksanakan hal seperti itu. Ciptakan keamanan, kenyamanan, dan satu lagi, ciptakan pekerjaan. Berikanlah kesempatan kemudahan pekerjaan bagi orang-orang yang mungkin baru keluar SMA, yang keluar kuliah, yang udah lama tidak bekerja gitu kan. Berikanlah kesempatan mereka atau kemudahan mereka untuk bekerja. Amin, 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 amin. Sing saroleh, sing amanah itu namanya. Oke. Kita akan membahas siapa saja sih calon 5 tadi yang saya bahas ya untuk menjadi calon wali kota dan wakil wali kota Tasikmalaya. 5. Mungkin itu membuat kita bingung, membuat kita pusing banyak banget gitu kan. Apalagi buat orang tua ya. Waduh, 5 bingung sahaya teh cenah benernya sigana masih gak gitulah. Tapi kita meyakini semua 5 ini adalah orang-orang hebat, orang-orang terpilih, merupakan orang berkompeten dan mungkin menjadi calon yang amanah nanti apabila mereka memimpin Kota Tasikmalaya. Amin. Mungkin pertama kita bahas siapa saja sih orang-orangnya gitu kan, dari partai mana, itu pengusungnya siapa gitu kan, dan dia backgroundnya apa gitu kan. Oke. Yang pertama kita bahas dulu siapa dulu? Bapak Muhammad Yusuf dan Bapak Hendro Nugroho. Bapak Muhammad Yusuf dan Bapak Hendro Nugroho. Oke. Mungkin kita ketahui Bapak Muhammad Yusuf merupakan wali kota dan juga pernah menjadi wakil wali kota ya di masa kepemimpinan Bapak Haji Budi Budiman ya. Jadi waktu itu Bapak Haji Budiman memimpin Kota Tasikmalaya wali kotanya dan tersandung masalah, dan akhirnya Bapak Yusuf mengganti ya posisi Bapak Budi menjadi wali kota, dan di saat itulah Bapak Yusuf pernah menjabat wali kota Tasikmalaya.
Dan untuk Bapak Hendro Nugraha merupakan kader dari Partai Amanat Nasional atau PAN gitu kan. Dan juga pernah menjadi anggota legislatif cukup lama di Kota Tasikmalaya, oke. Dan mungkin untuk pengusung dari Bapak Muhammad Yusuf dan Bapak Hendro ini adalah Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional. Karena kita ketahui Bapak Muhammad Yusuf merupakan ketua Partai Golkar gitu kan. Dan Bapak Hendro merupakan kader Partai Amanat Nasional. Jadi dua partai itulah pengusung utama untuk Bapak Muhammad Yusuf dan Bapak Hendro Nugroho. Oke. Lalu kedua ada Bapak Ipan Diksan dan Bapak Dede Muharom gitu kan. Oke. Jadi mungkin Bapak Ipan Diksan kita ketahui dia adalah pejabat eksekutif di Kota Tasikmalaya. Dia adalah sekretaris daerah Kota Tasikmalaya selama 2 periode ya, selama kepemimpinan Bapak Budi dan Bapak Yusuf gitu kan. Oke. Dan mungkin untuk Bapak Dede Muharam itu merupakan kader dari Partai Kesejahteraan Sosial atau PKS gitu kan. Dan Bapak Dede ini merupakan pendulang suara terbanyak untuk PKS ya, dan dia sekarang juga menjabat sebagai calon legislatif dari Kota Tasikmalaya, dan kemarin juga dia lolos menjadi calon legislatif untuk provinsi ya, tapi akhirnya memilih untuk menjadi kandidat atau calon wali kota Tasikmalaya untuk periode mendatang. Oke. Dan pengusung bagi Ipan Diksan dan Bapak Dede Muharam adalah dari PKS, dari Demokrat, dan partai yang tidak masuk parlemen di Dewan Perwakilan Daerah Kota Tasikmalaya. Contohnya ada Partai Buruh, ada PSI, ada Partai Hanura, Perindo gitu kan, ada PKN, Partai Garuda, dan Partai Patriot. Itulah pengusung dari Ipan Diksan dan Bapak Dede Muharam. Oke. Lalu ada juga Bu Nur Hayati dan Bapak Muslim ya. Mungkin kita ketahui ya, Bu Nur Hayati itu adalah kader dari Partai PPP ya, dan Bapak Muslim merupakan kader dari PDI ya, atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan gitu kan. Dan mungkin kita ketahui juga Bapak Muslim itu merupakan wakil ketua DPRD Kota Tasikmalaya, dan Bu Nur Hayati merupakan anggota legislatif untuk pusat gitu kan, atau RI ya, selama 2 periode lalu gitu kan. Tapi untuk tahun ini katanya dia tidak bisa masuk lagi bersaing atau masuk ke Senayan ya, karena ada semacam ketercapaian untuk kursi PPP keseluruhan gitu kan. Tapi untuk pribadi ya emang suaranya banyak banget gitu kan, tapi sayang tidak bisa masuk ke Senayan ya. Dan akhirnya dia sekarang ikut berkompetisi di pemilihan wali kota Tasikmalaya bersama Bapak Muslim gitu kan. Oke. Dan pengusung dari Ibu Nur Hayati dan Bapak Muslim itu jelas itu kan dari PPP dan PDI Perjuangan. Oke. Lalu keempat ada Piman Al-Farizi dan Diki Chandra ya, oke. Dan kita ketahui Bapak Piman itu anggota legislatif dari provinsi atau anggota dewan dari provinsi. Dan Bapak Diki Chandra saya rasa semua sudah tahu ya, dia adalah artis, dia adalah mantan Bupati Garut pernah ya, tapi mengundurkan diri ya. Tapi dia juga entertainer juga ya, karena kan dia kita ketahui dulu pernah bermain di sinetron, film gitu kan, di komedi gitu kan. Mungkin itulah seorang Diki Chandra ya. Untuk Piman mungkin kita ketahui dia adalah, kalau di Tasik gitu kan, kalau di provinsi saya tidak tahu, tapi yang jelas kalau di provinsi dia adalah anggota legislatif. Kalau di Tasik ya kita kenalnya dia adalah anggota dari Taj Runner Tasikmalaya, atau Taj Runner ya, pelari gitu kan. Dia merupakan salah satu anggota dari Taj Runner gitu kan. Itulah mungkin sosok dari Piman dan Diki Chandra, oke. Dan pengusung dari Piman sama Diki Chandra itu adalah dari Gerindra gitu kan, dari Partai Gerindra, karena Piman ini merupakan anggota DPR dari Partai Gerindra untuk provinsi ya, oke. Selain Gerindra ada juga Partai Nasdem, ada PBB, Partai Umat, dan Partai Gelora. Itulah pengusung dari Piman dan Diki Chandra, oke. Dan kelima ada Bapak Yanto, atau lebih dikenal Yanto Oce gitu kan. Dan ada juga Bapak Aminuddin Bustomi ya. Jadi Bapak Yanto Aprianto dan Bapak Aminuddin Bustomi. Oke, kita pertama bahas dulu Bapak Yanto gitu kan. Menurut berita yang saya dapatkan, Bapak Yanto adalah seorang pengacara ya, tapi bekerja secara hariannya itu kesehariannya itu ada di Jakarta ya. Jadi dia pengacara di Jakarta gitu. Nah, mungkin sudah terkenal di Jakarta sana ya. Dan itu merupakan mungkin background dari seorang sosok dari Bapak Yanto ini gitu kan. Dan satu lagi Bapak Aminuddin sebagai wakilnya gitu. Bapak Aminuddin Bustomi ya, seorang ustadz gitu kan. Dia adalah tokoh agama di Kota Tasikmalaya ya, karena dia merupakan ketua MUI Kota Tasikmalaya gitu kan. Dan dia juga merupakan
pimpinan Ponpes dari si Sulalatul Huda gitu kan di Paseh gitu kan, dan akhirnya menjadi wakil dari Bapak Yanto ini gitu kan. Dan pengusung dari Bapak Yanto dan Bapak Aminuddin ini itu dari Partai Kebangkitan Bangsa itu, yang dari PKB gitu kan. Di keputusan MK menjadi berkah ya bagi pasangan Yanto Oce dan Bapak Aminuddin Mustomi ya, karena kan PKB kita ketahui itu mengumpulkan 11% dari suara pileg di Kota Tasikmalaya, jadi tidak memenuhi kuota sebetulnya, tapi keputusan MK menjadi berkah ya buat Bapak Yanto dan Bapak Aminuddin gitu kan. Dan akhirnya Kota Tasikmalaya mempunyai 5 calon kandidat hebat yang nanti untuk bersaing nanti di pemilihan wali kota Tasikmalaya dan wakil wali kota Tasikmalaya. Oke, itulah 5 kandidat hebat kita, 5 kandidat top kita, 5 kandidat pilihan kita yang nanti akan bersaing menjadi wakil wali kota, menjadi wakil wali kota Tasikmalaya. Saya ingatkan kembali, gunakan hak pilih Anda, jangan disia-siakan suara Anda ya. Bukan nama coblos saha we karepnya, bukan nama pilih. Semua lagi orang-orang hebat, semuanya orang-orang pilihan, semuanya orang-orang yang berkompeten gitu kan. Saya yakin mereka semua orang hebat, makanya colok bukan namanya sok pilihnya, bukan namanya gunakan hati nurani gitu kan. Jangan sampai kalah dengan 50.000, 100.000. Gunakan hati nurani ya, nanti biar kedepannya punya pimpinan yang amanah gitu kan. Itulah kita sebagai warga, harapan kita sebagai warga, apabila kita menggunakan hati nurani, kita memilih, insya Allah kita nanti ke depan akan mempunyai pimpinan yang amanah ke depannya. Amin. Bukan nama harapan kita keamanan, bekerja tenang gitu kan, dan kita bisa menjadi kota termaju di Piriangan Timur dan kota termaju ke depannya di Jawa Barat. Amin. Bukan nama, jadi semua warga bisa mempunyai kesempatan bekerja dengan mudah gitu kan, mencari pekerjaan dengan mudah, membuat pekerjaan dengan mudah gitu kan. Harapan kita semua warga kota Tasikmalaya bisa menghasilkan dan bisa mencapai PAD atau menghasilkan PAD buat kota Tasik dan menjadikan kota Tasikmalaya besar dan amanah. Bukan nama Yudadah. Bukan nama saya Andri 3F. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di pembahasan kita selanjutnya. Yudadah, bye, ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.